Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri dan sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran. Untuk perbandingan trigonometri, kalian perlu ingat bahwa segitiga siku-siku itu mempunyai satu sudut siku-siku. Nah, dari segitiga siku-siku ini bisa kita lihat perbandingan nilai sin, cos, dan tangennya dilihat dari sisi depan, sisi miring, dan sisi samping dari segitiga siku-siku. Untuk segitiga ABC kita lihat bahwa depan sudut itu ditentukan dari sudut yang diketahui di sini. Sudut yang diketahui di sini adalah sudut C atau kita sebut dengan sudut theta. Sudut C itu mempunyai sisi depan yang ada di depannya. Berarti di depan C itu berarti sisi AB. Itu ada di depan sudutnya. Kalau dilihat seperti ini. Nah, kemudian sisi miring adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Sudut siku-siku ada di B, berarti sisi miringnya ada di AC. Sedangkan sisi yang mengapit itu adalah sisi samping atau sisi BC. Jadi Ibu ulang lagi, depan adalah depan dari sudut yang diketahui, samping itu adalah yang mengapit, dan miring adalah depan sudut siku-siku. Jadi kalau di segitiga PQR berarti sisi depannya yang ada di depannya berarti QR. Yang ada di miring adalah depan sudut siku-siku berarti ada di QP atau PQ. Sedangkan sisi yang mengapit, sisi miringnya adalah sisi PR. Ibu lanjutkan. Perhatikan segitiga di bawah ini. Nilai perbandingannya adalah sebagai berikut. Untuk segitiga ABC, sinus sudut theta adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring. Berarti AB berbanding AC. Ingat-ingat, atau bisa disingkat dengan demi, depan miring. Untuk nilai cos adalah perbandingan sisi samping berbanding sisi miring atau sami, samping miring. Untuk tangen adalah perbandingan sisi depan berbanding sisi samping atau desa. Jadi nilai sin adalah demi, cos sami, dan tangen desa. Untuk kosekan, sekan, dan kotangen, kosekan adalah kebalikan dari sinus. Jadi kalau sinus depan per miring, kosekan menjadi miring per depan atau mide. Kemudian untuk sekan adalah seperkos atau kebalikan dari kos, berarti miring dibagi samping atau misa. Untuk kotangen adalah samping dibagi depan, kebalikannya dari tangen, yaitu sade. Jadi untuk sinus itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Kosekan mide, sekan misa, kotangen sade. Mohon dihafal ya. Lanjut untuk contoh soal. Dari segitiga PQR berikut diketahui panjang PQ 8 cm, panjang QR 6 cm, dan tentukan panjang PR. Sinus P, cos P, tangen P, sin R, cos R, tangen R, kosekan R, sekan R, dan kotangen R. Kalian lihat segitiga PQR itu segitiga siku-siku sudah diketahui 8 dan 6 sisi-sisi di siku-sikunya. Kemudian untuk mencari sisi miring, kalian pasti akan gunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 8 kuadrat itu 64, akar 6 kuadrat adalah 36 dari akar 100, berarti sisi miringnya panjangnya 10.
jika kalian diminta untuk menentukan sin P, lihat P ada di atas ya, ada di atas. Kalau begitu, kalau P nya ada di atas berarti depannya P adalah 6, sisi miringnya 10 dan sisi sampingnya 8. Jadi kalau kalian disuruh mencari sin berarti 6/10 atau depan per miring demi. Untuk mencari kosinus P, samping per miring berarti 8/6. Untuk tangen P, desa, yaitu depan per samping 6 dibagi 8. Itu untuk sudut P. Kalau kalian ditanyakan sin R, cos R, berarti yang kalian lihat sudut R. Sudut R itu depannya bukan 6, tapi depan dari R adalah 8. Untuk sisi miringnya tetap 10, tapi sampingnya jadinya 6. Jadi yang dilihat kalian adalah R itu menghadapnya kemana. Berarti untuk sin R jadi 8/10 atau depan per miring. Untuk cos R, samping per miring jadi 6/10, sedangkan tangen R adalah 8/6, desa. Lanjut ke kosekan R, yaitu midi, miring per depan, kebalikan dari sin R, berarti 10/8. Sekan R berarti kebalikan dari cos R, yaitu miring per samping, jadi 10/6. Kemudian yang terakhir kotangen R adalah sadi, sampingnya 6, depannya 8. Nah, jadi kalian harus bisa membuktikan bahwa sin P dengan sin R itu beda, karena depan sudut masing-masing adalah 8 dan 6, beda ya. Nah, mohon dipahami untuk materi perbandingan trigonometri, dihafal. Kemudian untuk segitiga tertentu, jika tidak diketahui satu sisi, kalian tetap gunakan triple Pythagoras atau aturan rumus Pythagoras. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu sudut-sudut istimewa. Sebelum sudut di berbagai kuadran, Ibu ingatkan dulu ada sudut-sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, itu yang antara 0 sampai 90, tapi untuk batas-batasnya 0, 90, 180, 270, dan 360. Yang pertama untuk sudut 30 dulu ya, antara 0 sampai 90, karena nilainya semuanya akan positif. Jika sudut 30 derajat dibuat segitiga dengan C adalah sudut 30 derajat, maka perbandingan segitiga siku-siku yang mempunyai sudut 30 derajat itu sisi depannya 1, miringnya 2, sampingnya akar 3, itu perbandingannya ya. Kalaupun dikalikan 2 kalikan 3 semuanya akan dikalikan, itu hanya perbandingan saja. Jadi untuk sin C itu sudah pasti 1/2, depan per miring. Cos 30 derajat atau cos C itu akar 3/2 atau setengah akar 3. Sedangkan tangen C adalah depan per samping, berarti 1/akar 3 atau 1/3 akar 3. Ingat-ingat ya. Terus untuk sudut 45 derajat, perbandingannya itu 1 akar 2 sisi miringnya. Berarti kalau ada sudut 45 derajat, sin dan cosnya nilainya sama, yaitu 1/akar 2 sama 1/akar 2. 1/akar 2 bisa
sebut setengah akar 2. Sedangkan tangennya depan per samping adalah 1/1, jadi 1. Sudut 60 derajat sama, tapi perbandingannya akar 3 berbanding 1 berbanding 2. Maaf, ini yang BC itu 1 ya. Jadi untuk sudut C 60 derajat itu akar 3/2, depan per miring. Untuk cosnya BC itu 1 ya, jadi samping per miring 1/2, sedangkan tangennya akar 3/1 atau akar 3. Nah, untuk cara cepat menghafal, perhatikan gambar berikut. Ini cara paling mudah ya, kalian pakai jari kalian. Jadi nanti ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Untuk 0 dan 90 kalian lihat, yang paling atas itu jari kalian ada 3 ruas, itu kalian bagi yang paling atas menjadi sin, yang kedua cos, yang ketiga tangen. Perhatikan 0 dengan 90 kebalikan, sin 0 0, sin 91, cos 0 1, cos 90 0, 0 1 1 0, 0 dengan 90 derajat. Nah, tangennya bagaimana? Tangen itu adalah sin dibagi cos. Jadi kalau di 0 derajat itu 0 dibagi 1 sama dengan 0. Sedangkan di 90 derajat 1 dibagi 0 berarti tak terhingga. Menuliskannya seperti huruf S tidur ya. Kemudian 30 dengan 60 juga berkebalikan. Sin 30 setengah, sin 60 setengah akar 3, cos 30 setengah akar 3, cos 60 setengah, masing-masing dibalik. Setengah, setengah akar 3, setengah akar 3, setengah. Dilihat. Nah, untuk tangen itu sin dibagi cos, yaitu setengah dibagi setengah akar 3. Setengah kita coret ya, jadi 1/akar 3 atau 1/3 akar 3. Sedangkan 60 setengah dibagi setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya dicoret, hasilnya akar 3. Khusus 45 derajat dia mempunyai nilai sin cos sama, yaitu setengah akar 2, setengah akar 2, dan 1. Kita ulang, 0 dan 90, 0 1 1 0. Kita belum melihat tangennya ya. Untuk 30 dan 60 setengah, setengah akar 3, setengah akar 3, setengah. Dibalik juga. Untuk 45 khusus setengah akar 2 dan setengah akar 2. Nilai tangennya tinggal dibagi, sin dibagi cos. Demikian penjelasan mengenai trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran. Ketemu lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.